Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Seperti biasa, hari ini di hari Sabtu di awal Oktober, tanggal 2 Oktober 2021, kita kembali lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu live IG Pusaka. Hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Dwi Indah. Yang akan kita bahas hari ini itu penyakit jantung koroner. Jadi sebelum kita mulai, kita panggil dulu ya Dokter Dwi-nya ya. Kita undang dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Dokter Dwi. Ya, selamat pagi Mbak Endah. Ya, hari ini kita mau ngobrol apa nih Dokter Pusaka pagi ini? Oke, jadi pusaka kita pagi ini, kita akan mengobrol tentang penyakit jantung koroner atau PJK. Oke, kita akan bahas PJK. Silakan Dokter Dwi. Oke, baiklah ya, kita langsung mulai aja. Jadi, karena pada tanggal 29 September kemarin itu bertepatan dengan Hari Jantung Sedunia, jadi kita karena masih deket nih dari tanggal kemarin, jadi kita bahas tentang penyakit jantung koroner. Oke, nah jadi penyakit jantung koroner ini sendiri itu merupakan salah satu penyebab utama adanya terjadinya kematian utama di Indonesia dengan angka kematian itu sampai 37% di tahun 2013. Jadi angkanya sangat tinggi ya untuk kejadian kematian segitu ya pada tahun 2013. Nah, terus pada tahun 2014 menurut data Sample Registration System di Indonesia, PJK itu merupakan penyebab kematian tertinggi kedua setelah stroke sebanyak 12,9% dari seluruh penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Dan berdasarkan banyak data-data yang didapatkan dari besarnya persenan terjadinya kematian akibat PJK ini, maka diprediksi pada tahun 2030 itu PJK ini masih menjadi penyebab utama kematian di dunia, yaitu kemungkinan sampai 23,3 juta orang. Nah, apalagi kalau negara yang berpendapatan rendah seperti Indonesia itu memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penyakit PJK ini sebesar 80%. Kayak gitu. Itu untuk menurut data epidemiologi terjadi kejadian PJK-nya. Nah, terus PJK ini sendiri apa sih? Nah, PJK ini sendiri itu adalah kondisi di mana adanya pembuluh darah di jantung, itu namanya pembuluh darah koroner atau arteri koroner yang tersumbat oleh tumpukan atau timbunan lemak sampai tumpukan stroma yang dimana itu terdapat ateroma yang terdapat kolesterol, lemak, dan zat sisa hasil metabolisme. Jadi terdapatnya ada penumpukan lemak dan ateroma tersebut di pembuluh darah arteri koroner sehingga terjadi sumbatan dan akhirnya membuat aliran darah ke jantung itu berkurang. Jadi pasokan oksigennya juga berkurang sehingga membuat disfungsi atau gangguan fungsi dari kerja jantung itu sendiri. Karena kita ketahui ya jantung itu kan terdiri dari otot-otot nih. Nah, otot-otot itu ada pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya itu yaitu arteri koroner namanya. Nah, arteri koroner itu mensuplai oksigen untuk otot jantung. Jadi otot jantung itu membutuhkan oksigen. Apabila terdapat sumbatan di situ, terjadi sumbatan di situ, maka bisa kurang pasokan oksigen dan akhirnya bisa menyebabkan disfungsi dari kerja jantung dan bahkan bisa sampai kematian otot jantung kayak gitu ya. Nah, terus kita lanjut lagi. Mungkin untuk teman-teman di sini juga mungkin ada yang pernah dengar namanya aterosklerosis. Nah, aterosklerosis itu ya itulah yang terjadi sumbatan tadi. Terjadinya sumbatan atau tumpukan lemak dan ateroma di
pembuluh darah tadi. Pembuluh darah tadi itu ada dinding endotelial pembuluh darah namanya, atau dinding pembuluh darah lah kita bilangnya ya. Nah, dinding itu sendiri kalau misalkan dia banyak tumpukan lemak, tumpukan ateroma tadi, maka bisa mengeras, yang padahal pembuluh darah itu dia bersifatnya elastis, bisa uh, melebar dan bisa menyempit. Istilahnya itu kayak apa, kalau bahasa kedokterannya itu vasokonstriksi sama vasodilatasi. Kayak gitu kan pembuluh darah. Tetapi karena adanya penumpukan lemak, penumpukan ateroma tadi, jadi bikin dinding pembuluh darahnya itu uh, jadi tebal, terus jadinya kaku, sehingga makin menyempit dan susah untuk melebar dan menyempit seperti pada umumnya kayak gitu. Nah, hal itulah yang dinamakan aterosklerosis. Nah, kalau misalkan jadi penyempitan itu tuh ada persenannya. Jadi kalau misalkan persenannya itu masih di bawah 70%, itu biasanya pasien itu masih merasakan nyeri dada biasa atau angina kita sebut. Tapi kalau misalkan penyempitan pembuluh darahnya itu atau si aterosklerosisnya itu sudah sampai lebih dari 70%, itu biasanya bisa terjadi serangan jantung. Apalagi kalau misalkan ada pasien yang tekanan darahnya terus tinggi dan tidak terkontrol, akhirnya bisa menyebabkan retak plak dari pembuluh darah kayak gitu ya. Retak plak yang ada di pembuluh darah akhirnya terbawa arus dan akhirnya stop menyumbat ke pembuluh darah kecil. Contohnya itu ada di otak, nanti bisa menimbulkan stroke. Terus nanti misalkan dianya nyangkut si plak tadi di pembuluh darah jantung, jadinya PJK tadi, penyakit jantung koroner, kayak gitu. Langsung ke gejala PJK aja ya. Jadi gejala PJK ini sendiri itu ada rasa nyeri atau rasa tidak nyaman di dada. Jadi orang-orang itu biasanya mengeluhkan ada nyeri dada sebelah kiri atau nyeri dada di tengah-tengah. Terus bisa juga nyeri di epigastrium. Jadi hati-hati kalau misalkan pada orang tua yang sudah umur di atas 45 tahun, misalkan sering nyeri dada di epigastrium atau nyeri ulu hati, istilah bahasa awamnya ya, nyeri ulu hati. Nah, jangan dianggap sepele, jangan selalu dianggap, oh ini mungkin mah, ini cuma mah. Harus hati-hati, jadi jangan selalu menganggap itu mah, tapi harus difikirkan juga resiko yang lain, apalagi misalkan memang dia ada darah tinggi, ada hipertensi, terus misalkan dia juga ada kolesterolnya tinggi, terus juga mungkin ada kencing manis, itu kita harus pikirkan kalau misalkan bukan hanya mah biasa. Bisa jadi itu merupakan tanda-tanda nyeri dada akibat penyakit jantung koroner, kayak gitu. Nah, terus khasnya lagi itu bisa nyeri dadanya itu menjalar ke leher tadi, terus ke bahu kiri, sampai ke lengan kiri, sampai ke ujung jari. Terus juga ada juga nyeri yang ada misalkan pasien tuh ngeluh, oh ini dok nyeri di dada sampai nembus ke punggung. Nah itu hati-hati, kalau misalkan nyeri dada yang nembus ke punggung itu bisa jadi salah satu gejala dari PJK ini. Jadi jangan mengira selalu mah dan mah kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman semua yang di rumah ada orang tua yang selalu mengeluhkan, dok ini orang tuaku sering ini nyeri ulu hati terus, tapi nyeri ulu hatinya nembus nih sampai ke punggung misalkan, atau menjalar sampai ke leher. Hati-hati, itu bukan cuman mah ya, jadi harus diperiksakan ke dokter segera kayak gitu ya, harus dicek ke dokter segera. Nah terus faktor resiko. Nah faktor resiko PJK ini sendiri itu yang pertama merokok, itu pasti. Jadi risiko paling utama itu adalah merokok. Terus yang kedua tadi kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang tinggi ini sebenarnya kita lihat dulu, misalkan HDL-nya tinggi, LDL-nya rendah, itu bagus. Tapi kalau misalkan HDL itu kolesterol baik ya, LDL itu kolesterol jahat.
misalkan HDL-nya rendah, terus LDL-nya kolesterol jahatnya tinggi. Nah, itu harus kita khawatirkan karena apabila si kolesterol jahat atau LDL ini yang tinggi, itulah yang bisa menyebabkan penumpukan di pembuluh darah pembuluh darah kita kayak gitu ya, di arteri kita. Tapi kalau misalkan HDL yang tinggi itu bagus karena HDL itu fungsinya dia bisa menarik lemak, menarik kolesterol jahat untuk dibuang kayak itu, nggak numpuk di pembuluh darah kayak gitu. Jadi untuk yang punya orang tua, meskipun orang tuanya nggak terlihat gemuk, meskipun orang tuanya itu nggak terlihat kayak mana, maksudnya nggak terlihat gemuk, terus meskipun nggak punya hipertensi, tetap harus coba dicek kolesterol karena meskipun nggak ada hipertensi, terus nggak terlihat gemuk, bisa jadi kolesterolnya tinggi kayak gitu. Jadi harus tetap dicek ya kolesterol. Terus yang ketiga, faktor risiko PJK itu darah tinggi yang tidak terkontrol. Jadi kalau misalkan darah tingginya itu tidak terkontrol, itu bisa menjadi risiko untuk PJK. Jadi penting banget untuk teman-teman semua ngingetin orang tuanya atau misalkan ada bapak ibu yang lagi nonton live ini, itu penting untuk kontrol ke vaskes pertama, misalkan puskesmas atau ke dokter keluarganya untuk cek darah tingginya kayak gitu, cek darahnya, cek tekanan darahnya apakah masih dalam batas normal ataukah tidak. Kalau misalkan tidak normal, maka diusahakan untuk konsumsi, nanti dokternya akan memberitahu kalau misalkan butuh konsumsi obat darah tinggi, terus nanti dikasih tahu juga oleh dokternya kayak jaga makanan segala macam, dan harus kontrol kayak per minggu, minimal tuh 1 bulan itu harus ada kontrol tekanan darah, jangan sampai udah setahun baru kontrol kayak itu, karena nanti tiba-tiba kita nggak tahu kalau tekanan darah itu udah tinggi. Terus faktor resiko PJK yang berikutnya, yang keempat, itu adalah kencing manis atau diabetes mellitus. Nah, sama kayak darah tinggi sama kencing manis ini nggak bisa sembuh, tapi bisanya terkontrol atau tidak terkontrol. Jadi, untuk teman-teman semua, ingetin orang tuanya dan atau bapak ibu yang nonton live ini untuk kontrol kencing manisnya ya, dicek kencing manisnya, kadar gulanya itu dicek. Jangan sampai loss kayak gitu ya, nggak tahu nanti kadar gulanya berapa. Terus faktor risiko yang kelima itu usia pria itu lebih rentan dibandingkan usia wanita. Memang usia pria itu lebih rentan daripada maksudnya pria itu lebih rentan dibandingkan wanita. Tapi wanita itu bisa kena PJK juga, bisa kena bisa resiko juga kena PJK kalau misalkan sudah menopause biasanya. Makanya usia pria itu biasanya pada usia lebih dari 45 tahun, sedangkan kalau wanita itu lebih resiko usia wanita itu lebih dari 55 tahun, kayak itu. Nah, jadi kalau misalkan ada ibu-ibu kita yang udah menopause, itu harus diingatkan hati-hati terhadap resiko penyakit jantung koroner ini, kayak gitu ya. Lalu adanya riwayat keluarga yang terkena PJK. Jadi misalkan ada orang tua kita atau siapapun itu dari keluarga kita, garis keturunan kita yang mempunyai riwayat penyakit jantung koroner, kita harus hati-hati, karena kalau misalkan ada genetik kita yang kena penyakit jantung koroner, maka kita ada kemungkinan untuk bisa terkena penyakit jantung koroner. Tetapi tidak selalu kalau misalkan kayak, oh ayah kena penyakit jantung koroner, berarti saya juga bisa langsung kena dong. Enggak juga. Hal itu juga bisa dimodifikasi dari pola hidup, gaya hidup kita, kayak itu. Jadi kalau misalkan di orang tuanya ada yang sakit jantung, khususnya jantung koroner, atau hipertensi, kencing manis, dan sebagainya, itu kita harus jaga makanan kita. Terus harus olahraga yang cukup. Pokoknya kita menghindarilah, jangan sampai kita juga kena penyakit jantung koroner tersebut, darah tinggi, dan sebagainya, kayak gitu. Nah, terus
untuk mendiagnosanya sendiri. Misalkan kita ada penyakit jantung koroner nih. Jadi kalau misalkan kalian punya orang tua atau bapak ibu yang mendengarkan live ini tuh ada keluhan nyeri dada meskipun nyeri dada di tengah atau menjalar ke bahu, ke lengan atau yang ke leher tadi. Pokoknya terus juga ada darah tinggi, ada kencing manis, ada mual, terus keringat dingin, terus misalkan ada jantung berdebar-debar. Nah, itu segera konsultasikan ke dokter. Nah, biasanya nanti kalau misalkan di fasilitas kesehatan itu ada, kita periksa rekam jantung atau EKG. Tapi kalau misalkan tidak ada, boleh nanti ke klinik atau ke rumah sakit yang bisa periksa rekam jantung tersebut. Terus nanti juga bisa diperiksa ronsen dada. Jadi sebelumnya tuh ditanyain dulu pastinya pas baru datang, ditanyain dokternya, misalkan kayak keluhannya apa, terus faktor risikonya apa, nanti dicari tahu oleh dokternya. Misalkan kayak diperiksa tekanan darahnya, diperiksa kolesterolnya, diperiksa gula darahnya, dan lain-lain. Setelah itu baru nanti direkam jantung, setelah itu kita cek ronsen. Nah, ronsen sendiri itu gunanya untuk melihat apakah ada pembesaran jantung, apakah ada edem paru. Edem paru itu jadi paru-parunya itu terendam, bahasa awamnya ya, akibat cairan, terendam cairan kayak gitu. Jadi bisa dilihat dari situ. Lebih bagus lagi kalau kita periksanya kayak CT scan, MRI, itu lebih detail lagi. Kita bisa lihat penumpukan kalsium yang ada di pembuluh darahnya kayak gitu. Terus kalau misalkan mungkin di sini yang pernah ada orang tuanya mungkin periksa yang uji tekanan atau stress test. Jadi uji tekanan itu yang naik treadmill, mungkin Mbak Enah juga tahu. Jadi pasiennya itu dicek melalui treadmill. Nah, dicek kalau misalkan dianya, karena kan biasanya kan kalau pada pasien-pasien PJK ini kan timbulnya saat beraktivitas ya, terpacunya karena aktivitas. Jadi kita cek menggunakan treadmill tadi, apakah dia ada gangguan nggak nih pada aktivitasnya. Kalau misalkan dia dipicu kayak gitu. Kalau misalkan dianya ada kendala saat treadmill itu, artinya dia ada kendala saat aktivitas. Itu ada kemungkinan kalau si pasien tersebut ada penyakit kardiovaskular kan kayak gitu. Terus bisa juga dicek adanya namanya echo atau ekokardiografi. Itu seperti USG tapi USG jantung kita. Terus bisa pemeriksaan enzim jantung. Itu diambil sampelnya dari darah kita, dicek enzim jantung kita. Terus banyak pemeriksaannya seperti kateterisasi jantung dan angiografi koroner. Nanti pokoknya bisa kalian konsulkan ke dokternya. Nah, biasanya kalau misalkan memang perlu dirujuk ke dokter penyakit dalam, nanti pasti dirujuk oleh dokternya ke penyakit dalam, dan nanti di dokter spesialis penyakit dalam itu yang akan menjelaskan dan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang saya sebutkan tadi ya. Terus untuk pencegahan terjadinya PJK. Jadi untuk pencegahan PJK ini sendiri itu kalau di Germas itu ada namanya cerdik. Apa itu cerdik? C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Jadi C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Yang itu tadi jangan lupa untuk selalu datang ke pusat kesehatan Vaskes pertama kayak gitu ya. Entah itu ke puskes atau ke dokter keluarga. Iya. Terus E-nya enyahkan asap rokok. Jadi hindarilah asap rokok. Stop merokok, karena merokok itu adalah merupakan faktor risiko pertama terjadinya PJK. Terus R-nya itu rajin aktivitas fisik. Nah, jadi untuk menghindari terjadinya PJK ini sendiri, itu kita jangan males untuk olahraga ya. Misalkan kayak jogging, senam, dan lain-lain. Terus untuk cerdik tadi, D-nya itu adalah diet sehat dan seimbang. Tadi jangan makan yang tinggi garam, tinggi gula, terus jangan makan yang tinggi kolesterol ya, yang berlemak-lemak, itu harusnya dihindari. Dan ingat,
kalau kejadian PJK ini bukan saat tua aja. Jadi perjalanan PJK ini dari kita bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Jadi maksudnya kita tuh harus dari sejak dini tuh udah mulai menjaga pola hidup sehat kayak tuh, pola makan yang sehat. Karena kita nggak tahu nih, ternyata kita nih sedang menabung ini deh, jangan-jangan menabung tumpukan lemak di Jika. udara nih, jangan-jangan kayak itu kan. Jadi jangan kita kira, oh aku masih muda, berarti aku bebas makan, gitu, jangan. Jadi dari muda inilah kita harus menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari si PJK ini. Terus, I-nya istirahat cukup. Jadi memang kalau kita misalnya kurang istirahat, kurang tidur, terus juga stres, itu juga bisa menjadi resiko untuk terjadinya PJK. Terus kelola stres. Nah tadi kayaknya kelola stres yang tadi ya, karena kalau misalkan kita stres itu bisa menyebabkan jantung kita berdebar-debar, terus juga kitanya jadi banyak makan. Kalau misalnya ada orang stres kan kadang jadi banyak makan, terus jadi tidak terkendali lah kayak gitu. Hal-hal yang harusnya dihindari jadi tidak terkendali karena akibat stres. Nah terus yang kedua pencegahan PJK itu yaitu dengan patuh. Nah apa itu patuh? Patuh itu P, periksa kesehatan secara rutin. A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. T, tetap aktivitas fisik dengan aman. U, upayakan diet sehat dan gizi seimbang. H, hindari asap rokok, minuman beralkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Jadi kalau misalkan ada keluhan PJK tadi, segera ke dokter, nanti dokter akan memeriksa, dan nanti akan dilakukan pengobatan. Nah, jadi kalau misalkan memang PJK-nya ini masih bisa diobati, misalkan si penyempitan pembuluh darah tadi masih di bawah 70% biasanya, itu masih bisa dibantu dengan obat-obatan. Tapi kalau misalkan sudah di atas 70% itu biasanya dibutuhkan tindakan operasi. Contohnya apa? Contohnya pemasangan ring, stent, terus bisa juga bypass jantung, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan udah rusak nih fungsi otot jantungnya, nggak bisa lagi menggunakan ring atau stent tadi, terus nggak bisa juga bypass, maka harus dilakukan transplantasi organ, yaitu transplantasi jantung. Jadi itulah tadi yang pencegahan PJK dengan patuh tadi ya. Ada salah satunya itu yang atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. Nah, maka harus rajin kontrol ke dokter. Jangan males-males ya Bapak Ibu untuk kontrol ke dokter. Terus juga ini yang punya orang tua di rumah, selalu ingetin orang tuanya mengenai penyakit ini, karena ini merupakan penyebab utama kematian terbesar ya di Indonesia. Oke, terus untuk prevensi PJK, untuk pencegahan nih untuk anak-anak muda sekarang yang nonton itu, pertama berhentilah merokok. Ya, jadi berhenti merokok, jangan lagi merokok. Terus yang kedua, kontrol tekanan darah selalu dari saat sekarang nih, mulai kontrol tekanan darah. Karena banyak ternyata anak-anak muda yang udah tekanan darah tinggi itu banyak ternyata. Terus kontrol gula darah, cek juga kontrol gula darah kita. Terus sama kolesterol kita, banyak juga yang masih muda ternyata udah tinggi kolesterolnya. Terus aktivitas fisik, karena masih muda, jadi jangan males-malesan, olahraga, banyakin aktivitas, jangan cuma rebahan ya. Nah, jadi itu aja dari saya. Jadi kesimpulannya, jadi PJK ini adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya sumbatan di pembuluh darah arteri koroner di jantung. Nah, jadi untuk menghindari ini semua harus hidup cerdik dan patuh tadi, dan sayangilah jantung kita. Udah gitu aja. Mungkin ada yang bertanya. Iya, sangat lengkap sekali penjelasannya Dokter Indah ya. Iya. Jadi ini sekali ya, ternyata penyakit PJK itu seperti utamanya dari penyakit-penyakit lain ya. Iya, Pemicu dari stroke, pemicu dari hipertensi, diabetes mellitus, dan benar-benar luar biasa sepertinya menjadi penyebab kematian yang tertinggi nomor 2 ya tadi ya dokter ya. iya. Oke teman-teman,
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung ini ada Dokter Indah, silakan ketik aja di live chat kita. Tadi, oh ya dokter, jadi untuk PJK ini Ya. kira-kira menyerang usia berapa dokter kisarannya? Ya, jadi sebenarnya ya banyak penelitian yang dilakukan untuk penelitian epidemiologi sendiri. Kalau terjadinya PJK di Indonesia ini rentang usianya itu dari 45 tahun hingga 65 tahun. Nah, tetapi em, meskipun rentang usianya segitu yang paling banyak, tapi juga bisa terjadi pada usia-usia produktif kayak gitu. Kalau misalkan memang dia dari gaya hidup, pola hidupnya kayak diet segala macamnya nggak dia jaga dari kecil kayak gitu. Tapi untuk rentang usianya untuk pria lebih dari 45 tahun, sedangkan kalau wanita itu lebih dari 55 tahun karena yang menopause tadi kayak gitu. Oke, jadi memang lebih banyak menyerang ke usia 40 tahun ke atas ya dokter ya. Tapi bukan berarti seperti usia-usia muda, usia 20, 30 tahun itu tidak terkena PJK, itu bukan berarti seperti itu ya dokter ya. Iya, betul. Karena udah mulai banyak juga yang masih muda tapi udah kena stroke, udah kena penyakit jantung koroner So, akibat tadi. PJK. Dokter, jadi ingat saya ini apa, kalau misalnya kegemukan atau obesitas itu juga bisa pemicu PJK nggak dokter? Nah, benar, bagus banget Mbak E pertanyaannya Mbak Enda. Jadi memang obesitas itu bisa jadi pemicu PJK tadi. Karena diabetes itu kan orangnya kan banyak timbunan-timbunan lemak. Jadi orang-orang yang diabetes itu banyak diabetes obesitas itu banyak timbunan lemak, timbunan jaringan, bahkan timbunan lemak di pembuluh darah. Nah, akibat timbunan lemak tersebut, itulah yang tadi bikin plak, nanti dari plak jadinya apa? Ateroma, terus akhirnya sampailah ke aterosklerosis kayak gitu. Oke. Oh, ini ada bentar. Oh, kita hari ini bahas tentang penyakit jantung koroner ya. Jadi silakan kalau ada yang mau tanya seputar PJK, diketik aja di live chat kita. Nanti dibahas sama dokter Indah ya. Oh, jadi obesitas juga menjadi pengaruh ya dokter ya dari penyebab PJK ini ya. Iya, betul. Lalu juga dokter saya ingat nih, rasanya pernah saya dengar kalau orang yang masang ring jantung itu apakah memang ada kaitan dengan PJK atau bagaimana ya dokter? Iya. Jadi kenapa sih kok dipasang ring jantung? Nah, kita harus tahu dulu Ya. ring sendiri. Jadi ring jantung itu sendiri itu dia berbentuk kayak balon. Itu dipasang Hmm. pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Nah, jadi sebelumnya diperiksa dulu nih menggunakan kateterisasi jantung diperiksa di mana nih pembuluh darah jantungnya yang mengalami mengalami penyempitan tadi. Sudah dapat nih arteri mana yang mengalami penyempitan itu, terus dipasanglah ring atau balon tadi. Nah, dipasangnya tadi balon di pembuluh darah arteri itu agar si arterinya tadi melebar atau tidak terjadi penyempitan lagi. Jadi kalau misalkan orang yang udah pasang ring itu artinya memang dia ada sumbatan atau penyempitan di pembuluh darahnya kayak gitu. Oh, begitu. Lalu juga dok ya, saya juga rasanya pernah dengar di TV nih dokter ya, kalau bayi itu juga ternyata bisa terkena PJK ya dokter ya? Bayi yang memiliki kelainan Kalau jantung seperti itu. kalau untuk bayi yang punya kelainan jantung itu setahu saya memang bisa kena ke kelainan jantung kongenital. Misalkan kayak ada Oh, apa yang jantungnya bentuk boots kayak itu, terus apa namanya itu tetralogy overload atau TOV itu, terus juga ada yang apa namanya itu ASD, VSD yang ada apa namanya atrium septal defect, jadi ada defect pada septal atriumnya. Nah itu kalau misalkan kayak kelainan-kelainan kongenital atau kelainan jantung bawaan itu bisa. Cuman kalau misalkan untuk penyakit jantung koroner yang ada sumbatan di pembuluh darah koroner pada bayi, belum ini sih saya belum oh, belum tahu. iya, iya.
Berarti belum tentu ya dokter yang menjadi penyakit PJK tadi ya, tapi Iya, memang bentuk kelainan dari jantung ya. ya kalau dari jantung bisa kalau pada bayi. Tapi kalau misalkan pada bayi PJK sepertinya belum. Belum ya, oke. Ini ada pertanyaan, dokter, kenapa rokok bisa menyebabkan penyakit jantung koroner? Iya, jadi kita ketahui kalau rokok itu kan ada zat-zat yang namanya nikotin, terus ada juga tar, terus juga ada karbon monoksida. Nah, yang dimana rokok itu sendiri, zat-zat itu tadi bisa mengakibatkan um, berkurangnya elastisitas dari si pembuluh darah itu. Jadi si pembuluh darah tadi tidak mudah tidak mudah melebar, menyempit kayak gitu. Terus juga sama bisa si zat-zat itu juga bisa ini menumpuk juga di pembuluh darah kayak gitu. Jadi rokok rokok itu bisa menjadi faktor risiko yang paling utama untuk PJK ini sendiri. Justru jadi penyebab nomor satu adalah rokok ya dokter Ya, ya. rokok itu bisa membebani kerja jantung, terus juga bikin jantungnya harus bekerja lebih keras, lebih cepat, kayak itu. Keras lagi, betul. Ya gimana kalau beban dikasih beban, udah capek jantungnya dikasih beban lagi dengan rokok. Jadi lebih lebih apa ya, lebih gimana gitu ya. Kalau Ya, misalnya suka orang yang jantung suka berdebar-debar itu dokter. Tadi kan saya dengar tadi penjelasan dokter itu mm-mm. eh, seperti angin yang nusuk-nusuk di dada ya. Berarti kalau misalnya seperti kayak orang yang, maaf nih, kalau orang suka kerokan, suka itu, apakah itu juga ciri-ciri dari PJK itu sendiri, dokter? Nah, jadi kalau misalkan untuk orang-orang yang suka kerokan itu sebenarnya kayak gini kan bisa banyak faktor ya. Yang pertama bisa karena memang hanya otot. Jadi pegal-pegal otot itu bisa. Yang kedua memang mungkin dia sebenarnya ada gejala jantung, cuman dia kira itu bukan kan, karena kan gejala penyakit jantung itu salah satunya yang tadi yang nyeri nyeri punggung kan, nyeri dada hingga ke punggung, terus ada juga yang ke bahu. Jadi mereka menganggap oh ini kayaknya cuma nyeri-nyeri pegal-pegal karena angin kayak gitu. Karena kan memang orang yang sakit mah. Nah, misalkan orang yang sakit mah itu juga sering ngerasa badannya kayak aduh masuk angin, padahal itu sebenarnya juga bisa berasal Ya, dari lambung juga bisa. Jadi tiga faktor itu sih. Jadi bisa memang karena hanya pegal otot aja, atau yang kedua memang ternyata itu adalah gejala dari penyakit jantungnya, atau yang ketiga dari lambungnya aja, dari mahnya aja kayak gitu. ya, jadi masih banyak penyebab juga dokter ya yang dari kerokannya. Iya, betul. Ini ada pertanyaan nih, bagus nih. Dokter, dada saya suka sakit-sakitan. Itu kenapa ya dokter? Sakitnya itu di bagian payudara. Oke, bagaimana dokter Indah? Oke, jadi kalau misalkan sakit dada pada bagian payudara itu bagi wanita ya, harus cari tahu dulu sakitnya kapan. Sakitnya itu apakah sebelum mens, atau saat mens, atau setelah mens, kayak gitu. Terus, apakah nyeri dadanya itu terus-menerus? Terus, ataukah nyeri dadanya itu muncul saat beraktivitas aja, hilang saat istirahat misalkan, atau muncul saat aktivitas terus tetap waktu istirahat masih nyeri. Nah, itu harus hati-hati kalau misalkan ada nyeri dada terus muncul saat aktivitas tapi masih berlangsung saat istirahat, itu khawatir serangan jantung. Cuman kalau misalkan mbaknya tadi masih usia muda, terus juga nyeri dadanya itu hanya di payudara, dan misalkan terjadinya itu dia ingat-ingat oh ini sebelum mens misalkan, itu bisa jadi karena hormonal dia. Terus ini hati-hati juga ada namanya fibrokistik mame ya, atau fibroadenoma mame, itu karena bisa tuh nyeri sebelum mens di payudara kayak gitu. Oke, bisa jadi kalau untuk usia yang muda hanya nyeri karena mau mens saja kali dokter ya.
kayak gitu. Dia nanti sebelum mens nyeri atau saat mens nyeri, tapi nanti setelah mens biasanya menghilang kayak gitu. Gila. Tadi kan penjelasan dari Dokter Indah kan serangannya itu sebelah kiri sesuai dengan letak dari jantung kita sendiri ya dokter ya. Ya, Jadi tapi kalau sebelah kanan itu kayaknya memang lebih ke angin angin biasa lah dokter ya. apa apa Mbak? Kalau tadi kan sebelah kiri tadi kan memang letak jantung kita kan memang di kiri nih. Ya, Nah, kalau dia di sebelah kanan, kan tadi ada pertanyaan yang payudara, misal di payudara sebelah kanan berarti itu lebih hanya ke nyeri karena mau mens saja ya dokter ya? iya, memang karena mau mens atau memang ada nyeri otot biasa. Nah, tapi kalau misalkan Nyeri. ada juga yang masalah payudara tadi, dia harus raba juga dengan menggunakan Iya, pemeriksaan payudara. Nanti ditakutkan ada benjolan, ternyata benjolan jinak betul, ya. betul, betul. Yang ada nanti malah justru bukan PJK, malah kanker payudara yang ada dokter ya? Beneran Iya, jangan ya. Kalau jinak nggak masalah. Beneran jangan lah ya iya, sampai ini. iya. Tapi jangan sampai lah Iya, dihindarin. Jadi intinya tadi yang namanya PJK itu kembali lagi pola hidup lagi, pola makan lagi, terus apa lagi tadi ya? Gaya hidup ya sekarang ini sepertinya saya perhatikan masyarakat lagi seneng-senengnya fitness ya dokter ya, yang iya fitnah. usia-usia muda. Mm-mm. Dan juga itu saya juga pernah dengar kan ada artis yang kenapa dia bisa olahraga itu ternyata kena serangan jantung dokter. Nah, iya, jadi misalkan dia olahraga nih tetap, cuman misalkan dia Ya. ada genetik juga dari keluarganya, penyakit jantung koroner. Terus, Aneh. misalkan dia masih nih makan makanan yang ternyata yang tinggi kolesterol, tinggi gula, tinggi garam, itu bisa menyebabkan apa namanya faktor resiko itu. Jadi harus berdampingan dari diet tadi kan, dari cara cerdik sama patuh tadi kan, dari diet terus juga aktivitas itu harus berdampingan, jangan salah satu kayak gitu. Iya, kalau Hmm, langsung di-push semuanya sambil olahraga, sambil treadmill, sambil gimana-gimana ya, gimana nggak kaget ya, kerja iya jantungnya jadi lebih berkali-kali lipat ya dokter ya. betul. Kebanyakan juga terjadi mati mendadak, misalkan tiba-tiba dia over exercise kan, udah capek dia Ya, paksain, iya, benar. jadi over Betul. exercise. Ya, jadi untuk yang bagi yang suka olahraga nih, zaman sekarang kita suka fitness, suka treadmill, itu tolong dijaga juga. Walaupun kita aktivitas fisik, kita paling tidak dari cerdik tadi kan aktivitas fisik yang baik itu hanya minimal 30 menit ya dokter ya. Iya betul. Ya, apalagi kita dengan adanya Hari Jantung Sedunia kemarin 29 September itu sebagai ini kita sih pedoman kita supaya paling tidak penyebab kematian karena PJK itu bisa sedikit berkurang. Yang tadinya cuman ranking 2 paling tidak nantinya jadi ranking 5 ranking 6. Itu harapan kita semua sebenarnya. Ya Dan mudah-mudahan. jangan lupa, iya, dan jangan lupa bagi masyarakat tadi sudah dihimbau sama Dokter Indah, ayo ke puskesmas. Kita berobat, cek kontrol walaupun tidak sakit, kita cek berkala gula darah kita, kolesterol kita, pokoknya benar-benar cek kesehatan dari sejak dini karena yang disampaikan dokter Indah tadi benar sekali. Kita seperti menabung dokter ya, Iya jadi bukan uang saja nih ditabung, tapi penyakit. lagi Iya, di pembuluh darah kan kita nggak tahu. iya betul. Bukan hanya uang saja yang kita tabung, tapi penyakit kita tabung dari 10 tahun, 5 tahun ke belakang. Nah itu nanti tanpa disadari akhirnya penyakit-penyakit yang keren tadi, yang penyakit tidak menular itu justru kena ke usia-usia seperti kita. Dan memang harus hati-hati sih sebenarnya ya, penyakit yang jantung, stroke, dan lain-lainnya ini. Iya betul. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Ini edukasinya bagus sekali. Kalau untuk di Puskes Puntikayu, bagaimana dokter untuk pasien yang berobat sementara ini? Yang penyakit PJK ada nggak dokter?
Sementara ini, kalau misalkan untuk yang PJK, adanya yang pasien yang rawat bersama dengan kita ya, yang sudah kita konsulkan ke dokter penyakit dalam, terus udah stabil, jadi balik lagi ke kita kan, kita berikan obat-obat yang sesuai dikasih dokter penyakit dalamnya. Terus kalau misalkan kayak untuk pasien-pasien yang darah tinggi, kencing manis, kolesterol itu banyak juga yang rajin kontrol, tetapi ada juga kadang waktu saya di bawah itu di BP temui misalkan kayak ada bapak-bapak udah 1 tahun nggak pernah kontrol tekanan darah, pas datang tekanan darahnya udah 200. Waduh, Oh, banyak tekanan darahnya sudah berkali yang lipat naiknya dokter yang ya. lost gitu. Mm-mm. Jadi lebih banyak yang jarang konsul ke Kalau puskesmas dokter ya. kontrol lebih banyak sih yang datang. Cuman ada beberapa juga yang ternyata jarang kontrol. Nah, waktu kontrol, waduh kaget ya, tensi udah 170, 180 sampai 200 itu ada. Ya, benar sekali dokter. Dan ini juga tidak hanya orang pasien yang berobat ya dokter ya. Kalau yang pasien mau suntik COVID juga sama. Total tekanan darahnya naik. Itu juga ada ininya juga, ternyata jantungnya juga. Oh iya, Ya itu ini tadi. screening COVID ya. Iya, screening COVID. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Kalau sepertinya ini menarik banget. Terima kasih untuk Dokter Indah. Iya, sama-sama. Kita atas pembahasan yang sangat-sangat lengkap ini tentang penyakit jantung koroner. Nambah lagi ilmu saya, nambah lagi ilmu teman-teman lain. Semoga bisa bermanfaat ini tidak hanya untuk masyarakat sekitar Puntikayu saja, tapi semua masyarakat yang ada di Kota Palembang pun bisa teredukasi dengan uh, live Instagram pagi ini. Oke, sepertinya tidak ada lagi. Terima kasih Dokter Ya, Indah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan bergabung dengan pertanyaan yang bagus. Kembali saya ingatkan, jangan lupa untuk masyarakat semua, cek kesehatan Anda, dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan 3M ya. Karena kita walaupun COVID kita, alhamdulillah nih dokter, sudah menurun kasus ya, COVID kita. Iya, alhamdulillah. Semoga tidak ada lagi nanti tinggal 4 kasus ya kalau nggak salah. Salah satu ini kita ya, Wilker kita ya. Dan mudah-mudahan nanti tidak ada dan Puntikayu menjadi bebas COVID-19 dan juga bebas dari penyakit tidak menular seperti PJK. Harapan kita semua. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri untuk live Instagram pagi ini. Insya Allah kita kembali lagi minggu depan dengan edukasi kesehatan yang selalu lebih menarik dan lebih ter-up to date pastinya. Jangan lupa disaksikan ya di setiap hari Sabtu jam 9 atau jam 10. Oke, kita akhirin Dokter Indah. makasih. Semuanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Salam sehat. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama Mbak Enda.